sudah pernah konsultasi gizi belum ya? Kalau konsultasi gizi ini baru pertama kali sih, baru awal banget karena kan kita juga baru dengar informasi ini jadi mau coba. Oh iya baik. Untuk konseling kali ini saya akan membantu menyelesaikan permasalahan yang ibu dan adik kami. Nah mungkin bisa dibantu dengan kelengkapan datanya. Saya izin menanyakan beberapa hal terkait identitas ibu ya Bu. Sebelumnya saya mau memberitahu nih bahwa semua data pada saat kita melakukan konseling ini itu bersifat rahasia. Akan dirahasiakan agar kita sama-sama nyaman. Sebelumnya apakah ibu dan adik bersedia? Baik, kita langsung mulai saja ya Bu. Kalau boleh tahu umur ibunya berapa ya? Untuk umur saya sendiri itu 32 tahun. 32 tahun. Kalau untuk anaknya berapa? Dia masih 10 tahun. Kalau untuk kesibukan ibu sehari-hari ini bagaimana ya? Kalau saya sendiri itu pegawai swasta, kerja. Kalau untuk anaknya ini masih di sekolah atau ada kesibukan lainnya? Kalau anak saya dia sekolah, dia masih masuknya SD, masih kelas 4 deh. Masih kelas 4. Oke. Untuk sekolahnya itu full day atau cuma setengah hari? Dia nggak sampai full day sih, pulangnya itu sekitar jam 2 siang dan mulainya jam 7 pagi. Oh, jam 2 siang ya? Jadi itu masih setengah hari sih. Jadi kalau semisal ibu lagi kerja itu anaknya bagaimana ya? Dititipin sama atau ada orang yang untuk nitipin atau bagaimana? Kebetulan kan kayaknya emang kerjanya sampai sore, pulangnya sampai sore, kadang-kadang pun juga bisa malam-malam gitu. Nah dia kan karena setengah hari ya masih jam 2 siang, biasanya dia ada yang jemput, nanti dia di rumah tapi ditemenin sama mbaknya jemput di rumah. Kalau boleh tahu ada yang bisa saya bantu nggak ya terkait konsultasi konseling gizi hari ini? Untuk saya kan baru pertama kali ya mas, kan baru pertama kali. Nah di sini tuh kayak saya tuh masih khawatir gitu, kan dia masih umurnya 10 tahun, masih kelas 4 SD. Nah dia tuh kayak untuk umur segini, menurut saya badannya tuh nggak pas gitu loh mas, kayak masih 10 tahun tapi badannya udah maksudnya kayak gede. Jadi kayak saya takut nanti ganggu ke keseharian di sekolah atau nanti takut malah ke kesehatannya, makanya saya di sini mau konsul gitu. Baik ibu. Berarti di sini kekhawatiran ibu itu tentang anak ibu ya. Sebelumnya anak ibu ini udah pernah dilakukan pengukuran belum ya kayak terkait berat badan atau tinggi badan? Kalau pengukuran tinggi badan berat badan itu terakhir itu sekitar 1 bulan yang lalu di rumah tadi pengukurannya. Tapi kan karena masih anak-anak ya mas, kadang tuh juga sering nambah BB-nya atau tinggi badannya. Jadi kalau sekarang belum tahu sih, belum ada ukur lagi. Baik ibu, anaknya akan saya coba ukur kembali ya Bu untuk data biar akurat. Nah, apakah adiknya bersedia dilakukan pengukuran? Boleh. Melakukan pengukuran ya. Oke, silakan kita melakukan pertama-tama kita lakukan pengukuran tinggi badan dulu ya, Dik. Posisi tubuhnya menghadap ke saya. Ini, oke. Pastikan untuk belakangnya. Maaf ya, Dek. Dikit. Oke, kakinya juga, Dek. Maaf ya, Dek. Ukur ya. Oke. Pengukuran selanjutnya kita lanjut dengan berat badan ya, Dek. Sebelumnya apakah dia menggunakan alas kaki, sendal atau sepatu? Nggak ada kan? Untuk di kantongnya apakah ada sesuatu kayak HP atau dompet? Nggak ada. Boleh silakan ini. Pandangannya lurus ke depan ya, Dek. Oke, makasih, boleh turun. Oke, kita lanjut lagi. Baik, Bu, ya Akbar, pengukurannya sudah selesai ya. Saya minta waktu sebentar untuk menghitung ya. Oke.
Kalau boleh tahu, di Akbar itu pernah mengalami keluhan nggak ya selama melakukan aktivitas itu? Kalau dia tuh karena mungkin katanya yang sering diadukan keluhan sama saya ya mas, katanya kalau ada di sekolah tuh sering kayak ngerasa capek, itu capek, terus juga kadang badannya tuh kayak sesak gitu, jadi agak keganggu juga sekolahnya. Oh, seperti itu. Baik Bu, ini saya sudah selesai melakukan perhitungan. Berdasarkan perhitungan itu, status gizi anak ibu itu termasuk ke dalam obesitas atau yang biasa kita sering kenal dengan gemuk ya Bu. Untuk batasannya itu, saya di sini mempunyai beberapa informasi terkait pembatasan status gizi itu. Kalau untuk yang normal itu Bu di sekitaran min 2 SD sampai dengan kelas 1 SD. Nah, kalau untuk berdasarkan pengukuran perhitungan tadi, anak ibu itu di atas kelas 2 SD. Jadi termasuk ke dalam kategori obesitas. Jadi anak saya ini masuknya ke obesitas, kalau udah berat badan gitu mas. Iya Bu. Nah, Tapi emang itu sih akhir-akhir ini emang lagi banyak banget makannya mas, kayak porsinya emang lagi gede. Jadi tapi kan saya kira kan emang karena masa-masa pertumbuhannya dia, makanya porsinya makannya gede. Tapi nggak tahu kalau sampai ke obesitas itu gimana dong mas jadinya? untuk itu ibu jangan terlalu khawatir. Nah, karena kan anak-anak nih masih masa mengalami masa pertumbuhan ya Bu. Nah, sehingga nafsu makannya itu juga masih tinggi. Jadi emang biasa nafsu makan anak kan lagi tinggi-tingginya ya Bu. Nah, di sini kita lagi sesi konseling ya Bu. Untuk lebih jelasnya biar kita tahu apa yang menjadi faktor penyebab dari yang dialami masalah oleh anak ibu, mungkin dari pola makannya atau dari dari aktivitas fisiknya atau dari gimana dari cara pengolahan makanannya, itu bisa jadi faktor penyebabnya juga Bu. Untuk lebih jelasnya lagi, saya akan menanyakan beberapa hal terkait masalah yang dialami anak ibu. Apakah bersedia? Kalau boleh tahu terkait aktivitas hari-hari adiknya itu di rumah bagaimana ya Bu? Kamu di rumah suka main apa? PS. Dia biasanya main PS, main handphone, terus sering nonton televisi gitu, juga sering main laptop juga. Kira-kira dalam sehari itu berapa lama ya Bu? Untuk main PS atau nonton TV atau main HP-nya gitu? Kalau kata saya kan emang pulangnya agak sorean gitu kan, jadi kurang tahu juga sebenarnya screen time-nya. Tapi kalau jadi kata dari itu saya nggak ada ngasih screen time-nya berapa lama. Nah tapi tuh kata mbaknya yang masuk dia, katanya kalau sekali screen time tuh sekitar 4 sampai 5 jam. Oh, lumayan lama ya Bu? Oh, baik Bu. Kalau untuk aktivitas fisik adik Akbar gimana ya? Misalnya kayak olahraga gitu, bagaimana ya Bu? Kalau olahraga tuh maksudnya jarang banget sih mas, karena dia lebih suka kayak main handphone, karena keseringan main handphone kali ya mas. Jadi dia juga tipe yang kalau keringetan tuh nggak suka itu, jadi kayak isi kalau keringetan gatal-gatal nanti kayak lengket-lengket, dia nggak suka banget, jadi jarang banget untuk olahraga. Oh, baik Bu. Kalau untuk pola makannya sendiri gimana ya Bu? Apa ibu tuh biasanya masak atau jarang masak atau biasa beli di luar atau gimana? Kebetulan sih kalau untuk sehari-hari itu lebih seringnya makan di luar atau pesan online. Karena kan saya juga pernah saya pulangnya agak sore. Iya. Terus juga di weekend itu kita lebih milih makan di luar juga, karena saya mau situasinya mau jarang banget masak karena udah capek gitu kan, karena pulangnya pulang sore atau satu malam gitu. Untuk makanan nasi kayak mie atau kentang itu ada nggak ya Bu sumber karbohidrat lainnya? Itu ada juga, biasanya dia tuh makan nasi putih biasanya, itu makan 3 kali sehari itu ada. Oh, 3 kali sehari. 3 kali sehari. Terus biasanya juga kalau udah apa ya, mie instan
Kalau untuk tahu dan tempe itu adiknya suka nggak? Nggak suka ya? Dia tuh emang jarang banget makan tahu tempe, tapi biasanya dia bisa makannya kalau itu digoreng gitu Mas. Oh, digoreng yang suka crispy-crispy gitu. Kayak yang tadi juga ayam, sosis, nugget, sama telur ayam juga rata-rata tuh digoreng semua tuh. Kalau digoreng baru makannya biasanya. Untuk ayamnya sendiri itu dikonsumsinya berapa kali sehari? Kalau ayam itu 1 kali sehari. 1 kali sehari. Itu bagian apa ya biasanya Bu? Ayamnya? Biasanya itu dia sukanya tuh bagian paha atas. Paha atas. Paha atas. Oke. 1 kali sehari. Telur juga 1 kali sehari. Telur juga sama ya? Telur, nugget itu juga 1 kali sehari. 1 kali sehari juga. Yang beda itu sosisnya. Sosisnya itu ada apa? Nggak sampai 1 kali sehari, tapi kita 2 sampai 3 kali dalam 1 minggu. 2 sampai 3 kali dalam seminggu ya. Oke. Kalau untuk lauk-lauknya itu biasanya sukanya yang digoreng atau direbus atau ditumis gitu ya? Apa gimana? Biasanya tuh kebanyakan yang seringan itu dia makannya itu kalau digoreng. Digoreng. Rata-rata digoreng. Kalau untuk konsumsi makanan sayur-sayuran itu bagaimana ya? Sayur atau buah itu juga Sayur. dia kurang banget, jadi jarang banget makan sayur, makan buah. Kalaupun ditaruh di buku D1 itu ada piring, itu biasanya sayurnya tuh disisainnya. Oh, dipisahin gitu ya? Nah, di Akbar sendiri kalau di sekolah itu biasanya suka makan apa ya? Susu. Terus tuh Bubur ayam, ya, terus tuh roti. roti. Terus itu ada lagi nggak? Coklat. Coklat. Untuk roti sobeknya sendiri itu roti sobek yang gimana ya? Roti sobek itu Mas yang dalam bungkusan itu cuma ada 1 itu. Oh, yang biasa dijualan di swalayan-swalayan itu ya? Gitu. Biasanya konsumsinya tuh berapa kali ya Bu? Makannya itu berapa kali ya dalam sehari? Apa bisa 2 kali dalam sehari atau 3 kali dalam sehari atau 1 kali dalam sehari? Atau bisa jadi 1 kali dalam seminggu gitu? Oh gimana? Kalau roti sobeknya itu 1 kali sehari 1 kali ada. sehari. Terus susu kotaknya juga biasanya 1 kali sehari. 1 kali sehari juga. Kalau untuk coklatnya gimana ya? Coklatnya itu di 2 sampai 3 kali Sampai dalam 3 kali. seminggu. Biasanya juga yang susu kotaknya yang itu yang segede ini. Oh, apa susu kotak yang seperti ini ya Bu? Yang mana ya? Oh yang ini. Oh, oke. Susu kotaknya itu rasanya apa ya? Susu kotaknya itu biasanya dia ini yang susu coklat. Coklat. Oh. Kalau untuk di Akbar sendiri biasanya kan beli bubur ayam ya. Beli bubur ayam itu setiap hari nggak kok? Setiap hari atau gimana? Enggak sih, Terus berapa kali? kadang Sabtu beli, Sabtu beli. Jumat beli, Hmm. Senin beli. Ya, paling sekitar 3 sampai 4 kali lah. 3 sampai 4 kali ya. Ya sekitar segitu. Untuk bubur ayamnya itu di Akbar mangkuknya itu biasanya pakai mangkuk besar atau kecil? Kayak saya tunjukkan. Ya kan? Mangkuknya itu yang besar atau yang kecil? Besar. Yang besar ini. Oh, oke. Nah, baik Bu, saya konfirmasi ulang ya terkait pola makannya. Itu makan nasi 3 kali dalam sehari itu tadi berapa centong ya Bu? Itu sekitar 2 centong nasi. 2 centong nasi itu 2 centong nasi yang gimana ya? Biasanya
1 sampai 2 kali dalam seminggu itu 1 bungkus. Nah untuk kentangnya itu tadi diolah secara digoreng ya Bu, digoreng itu 3 sampai 4 kali dalam seminggu. Terus itu untuk makanan lauknya itu ada ayam 1 kali dalam sehari. Habis itu telur ayam itu biasanya paha atas ya Bu. Iya. 1 potong ya kan. Terus itu untuk telur ayam 1 kali sehari 1 butir ya kan. Terus itu untuk nugget juga 1 kali sehari 2 sampai 3 potong. Nah Bu, dari pola makannya ini si adanya ini suka makanan yang manis-manis dan goreng-gorengan ya Bu. Nah mungkin itu makanan manis-manis dan goreng-gorengan itu bisa dikurangin ya. Terus itu untuk cemilannya itu yang dari roti sobek coklat ataupun susu kotak coklat ya kan, itu bisa diganti dengan buah mungkin. Oh mungkin bisa dibiasakan Bu, adiknya mengonsumsi sayur mulai dari porsi yang kecil dulu. Kan tadi mengingat adiknya tidak suka buah-buahan sama sayuran. Untuk olahan sayurannya bisa divariasikan, misalnya digabung dengan makanan yang disukai. Itu tadi kan makanan ayam ya yang disukainya. Nah, itu bisa digabung contohnya kayak makanan sop ayam yang ada sayurnya ya kan. Terus itu untuk terkait porsi, tadi kan makanan adiknya itu porsinya besar-besar ya Bu sebenarnya kan. Nah itu mungkin bisa dikurangi, misalnya lebih kecil atau lebih kecil tapi sering gitu, agar memperbaiki pola makannya lagi ya kan. Terus tuh untuk aktivitas fisiknya mungkin bisa dilakukan dari yang ringan terlebih dahulu, misalnya melakukan jalan santai bersama keluarga atau di hari libur atau bersepeda. Ide Akbar biasanya suka olahraga apa ya? Gak suka Om, sukanya main game, main FF. Biasanya kan kalau di sekolah tuh ada pelajaran olahraga kan. Nah itu biasanya ada olahraga apa aja yang biasanya disukai? Main bola, Nah, main basket. nah itu bisa dijadikan aktivitas fisik dan mungkin dalam kesehari-hariannya deh. Nah, biasanya mungkin bermain bola dengan teman di lingkungan rumah. Ya Om. Baik Ibu, ini saya ada sedikit informasi ya terkait obesitas atau kegemukan pada anak. Ini ada beberapa penyebabnya, gimana, mulai dari dampaknya, bagaimana dan cara mengatasinya atau modifikasi kegiatan makanannya gimana. Boleh dilihat dulu. Oke baik Bu, sesi konseling kita kali ini sudah selesai. Mungkin bisa dilihat perkembangannya terlebih dahulu bagaimana. Jika ingin konsultasi lagi, mungkin bisa kita atur jadwalnya lagi. Apakah Ibu ada pertanyaan? Adiknya ada pertanyaan lagi? Berarti anaknya harus gitu ya, harus banyak olahraga ya, jangan main HP terlalu sudah. Dah Om. Ya, mungkin bisa dilakukan dengan olahraga kecil-kecilan dulu ya Bu. Oh. Ya. Oke, baik Ibu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Masih cukup. Cukup. Konsultasi kali ini sudah sampai di sini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk melakukan konsultasi bersama saya. Mungkin jika ingin konsultasi lebih lanjut lagi, bisa kita atur jadwalnya lagi. Makasih ya, Mas. Ya, Bu. Ya. Ya. Makasih ya Bu. Dek, Dek. Mari, Bu. Ya.